Oke, bisa dimulai. Bisa, Bapak. Ya, Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, Bapak. Kami dari kelompok C9 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Juli Pratama dengan NIM akhir 3053. Saya Alvina Lisa Firdaus dengan NIM akhir 3019. Saya Ainun Maya dengan NIM akhir 3037. Saya Muhammad Zainarta Kaisar dengan NIM akhir 3091. Untuk Saya Muhammad Zulfan dengan NIM akhir 3040. untuk program kami sendiri itu karena kemarin programnya terlalu sederhana dan terlalu kaku, jadi kami menggantinya seperti yang Pak Istiadi bilang, kami memutuskan untuk me- membuat menjadi game-game kucing, tapi masih menggunakan algoritma yang sama yaitu Knapsack dan juga kami menambahkan algoritma sorting sebagai peringkat-peringkat untuk skor. Untuk nama ya, gamenya sendiri yaitu Kitty Food Adventure. Nanti user akan diibaratkan sebagai ya kucing untuk mencari kombinasi makanan agar meraih kekenyangan tertentu. ya, Jadi deskripsi dari program kami ini kan menggunakan algoritma Knapsack. Algoritma Knapsack sendiri memungkinkan pengguna untuk memilih objek-objek dengan bobot dan nilai tertentu untuk dimasukkan ke dalam tas atau Knapsack dengan kapasitas yang maksimum. Jadi dari pengguna dapat melihat informasi dari objek-objek tersebut dan memilih objek yang ingin dimasukkan ke dalam Knapsack, lalu dari program akan menghitung nilai total dari objek yang sudah dipilih. Nah, program kami ini, Kitty Food Adventure ini memberikan pengalaman bermain sederhana dengan fokusnya itu mencari kombinasi optimal objek untuk memaksimalkan nilai total dalam Knapsack. Nah, jadi pada awal permainan, nah di sini kucing memiliki sebuah tas atau knapsack dengan kapasitas tertentu yang bisa dibawa. Kemudian setiap jenis makanan nantinya akan memiliki bobot dan nilai nutrisi yang eh, bisa dibawa, yang tentunya nilainya itu berbeda-beda. Nah, di sini tujuan player adalah memilih kombinasi makanan yang tepat untuk memaksimalkan jumlah nutrisi yang dikonsumsi kucing tanpa melebihi kapasitas tas yang dia bawa. Kemudian kucing akan diberikan beberapa pilihan makanan dengan bobot dan nilai nutrisi yang terkait. Nah, kita perlu memilih terlebih dahulu makanan-makanan tersebut dan menentukan kombinasi yang paling optimal. Nah, kombinasi optimal ini adalah kombinasi makanan dengan jumlah nutrisi yang paling tinggi tanpa melampaui kapasitas dari tas atau knapsack tersebut. Nah, dengan kata lain, pemain harus mencari solusi yang paling optimal dengan memilih makanan yang memberikan nutrisi tinggi namun tidak melebihi kapasitas dari tas yang dibawa oleh kucing tersebut. Nah, solusi optimal yaitu adalah kombinasi makanan yang memberikan jumlah nutrisi paling tinggi tanpa melampaui batas kapasitas yang dibawa oleh kucing. Next. Dalam game ini, selain menggunakan knapsack, kami juga menggunakan algoritma sorting. Nah, nantinya algoritma sorting ini akan digunakan untuk mengurutkan atau mengurangkan suatu himpunan data ke dalam urutan tertentu. Nah, pada kasus ini, pada eh, game yang akan kami buat ini, algoritma sortingnya itu digunakan untuk mencari skor tertinggi. Jadi nanti akan eh, kita bisa melihat berapa skor tertinggi yang telah dicapai oleh si pengguna tersebut. Jadi nama-nama yang sudah masuk ke dalam terminal akan dimasukkan ke dalam suatu himpunan data dan disorting untuk mencari tahu yang mana yang memiliki skor tertinggi. Next.
Oke, selanjutnya pada use case diagram ini eh, pada user ini, pada Knapsack game ini yang pertama user itu eh, memainkan sebuah game atau permainan. Lalu setelah itu si pemain nanti akan memilih objek di mana objek itu bisa melihat dan memilih. Nah, setelah setelah memilih objek, lalu nanti si pemain atau si user ini akan eh, dihitung nilainya. Jadi skor atau skor skor totalnya nanti akan dihitung lalu di sorting dengan mengurutkan apa sebuah skor yang paling tinggi. Lalu akan menampilkan hasil akhir. Next. Mungkin untuk menambahkan pertama ini yang dimaksud dari use case diagram ini mungkin bisa kembali yang sebelumnya. Nah, ini dari use case diagram itu dari penjelasan itu dari user itu pertama akan masuk ke dalam use case dong yang use case tadi. Nah, dari user itu akan masuk ke dalam gamenya. Nah, nanti dari user akan memulai start, lalu akan dilihatkan daftar objek yang dimaksud ini makanan dari kucing itu, Pak. Terus selanjutnya dari permainan tersebut, user akan memilih objeknya. Lalu setelah memilih objek, akan menghitung nilai dari nilai benarnya tersebut. Setelah mendapatkan nilai itu, nanti di akhir akan menampilkan hasil akhir atau peringkat kayak gitu, Pak. Bisa melihat peringkatnya, gitu. Baik, berikutnya ada shortcut. Saya izin buka dashboard dulu. Apakah sudah terlihat? Ya. Udah. Jadi di sini pertama itu ada kita mengimpor beberapa modul yang dimana di sini ada modul OSPED untuk memeriksa keberadaan file, ada Pandas untuk memeriksa manipulasi data atau data frame, lalu ada random untuk menghasilkan angka acak dan time untuk mengukur waktu. Di sini ada yang pertama ada class food digunakan ini untuk mempresentasikan makanan dan di sini tuh ada objek food memiliki atribut nama, weight itu berat makanannya, lalu fullness itu kekenyangan dari kucingnya. Selanjutnya ada class level, di sini digunakan untuk menunjukkan kesulitan setiap dalam tiap permainan. Nah, setiap level ini memiliki atribut level 6 nomor level dan max weight ini ada berat maksimum yang dapat dibawa oleh kucing tersebut. Lalu ada generate food, ini digunakan untuk menghasilkan daftar makanan secara acak berdasarkan jumlah makanan yang diinginkan dan berat dan tingkat kekenyangan makanan ini sudah diatur berdasarkan level dari permainan ini sendiri. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada dev knapsack. Nah, ini adalah untuk dari isi tas dari si kucing nanti akan diambil daftar makanan dari foods yang sudah dipilih dari user dan kapasitas sesuai dari setiap level sebagai argumen. Lalu di fungsi ini juga mencari kayak kombinasi yang tepat untuk mencari kekenyangan maksimum atau nilai maksimum yang dapat diperoleh si user dalam daftar makanan yang dipilih. Next. Bawah-bawah. Selanjutnya itu dev show menu. Jadi itu untuk tampilan saat program itu dijalankan. Jadi ada 3 pilihannya itu. Ada yang mulai game, terus lihat papan peringkat sama exit atau keluar. Nah, selanjutnya itu ada save dev show leaderboard. Jadi itu untuk menampilkan leaderboard atau daftar peringkat pemain dalam sebuah permainan. Nah, kalau fungsi show leaderboard ini tidak menerima parameter apapun. Nah, fungsi ini merupakan apakah file leader apa akan direktori. Jadi pertama-tama itu fungsi ini akan memeriksa apakah file leaderboard CSV ini ada direktori saat gunakan fungsi spread is file itu. Nah, jika file itu ada, maka fungsi akan menggunakan modul pandas untuk membaca file CSV.
Selanjutnya pada fungsi play game ini merupakan sebuah inti dari permainan. Jadi nanti akan bermain menggunakan beberapa level dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Jadi semakin naik tingkatan levelnya itu akan semakin susah. Nah, lalu pemain juga harus memilih kombinasi makanan yang tepat dalam batasan berat yang diberikan. Gimana membedakannya ya level 1 sama level yang lebih tinggi, yang lebih sulit tadi katanya. Oh, untuk cara membedakannya nanti akan di-generate daftar makanan yang lebih, Pak. Kalau level 1 akan ditampilkan 3 daftar makanan, lalu untuk level 2 akan ditampilkan 4 daftar makanan, itu sampai meningkat seterusnya. Oh gitu. Ya, Ya, oke, lanjut. agak ke atas sedikit. Stop, agak ke atas sedikit lagi. Stop, stop. Nah, ini di bawah ini ada max fullness program sama dengan knapsack font level max width. Nah, bawah. Nah, ini untuk eh, mencari. Jadi nanti ada dua 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 apa ya? Kayak user menginputkan kombinasi makanan sendiri dan juga program mencari kombinasi makanan sendiri. Nanti kalau eh, yang diinputkan user sesuai dengan program, maka akan di-print kekenyangan maksimum yang Anda dapat saat ini adalah nanti akan ditampilkan kekenyangan maksimumnya, lalu akan di-print selamat Anda memilih kombinasi yang benar. Lalu akan dilanjutkan ke level berikutnya dan akan ditambahkan daftar makanan baru. Next. Bisa coba di running nggak ini gamenya? Bisa, Bapak. Nah, jadi tampilan awal dari program kami ini seperti ini, ada mulai game dan papan peringkat. Nah, jika kita masukkan input nomor 1, jadi gamenya akan dimulai. Nah, di sini ada level 1 dengan ada makanan 1, 2, 3 dengan berat maksimumnya 10. Jadi di sini kita milih agar bisa maksimum. Ini, nah di sini kan bisa memilih kombinasi lebih dari 1. Jadi di sini saya memilih 1 dan 3. Lalu kekenyangannya yang dipilih itu sudah maksimum, jadi kita dapat lanjut di level 2. Hmm, terus? Nah, untuk yang beratnya itu Pak menyesuaikan sama yang itu kan ada tulisannya level 1 berat maksimum 10 kilogram. Nah, jadi kita nulis ngetik yang 1 3 itu milih dari yang berat itu 2 sama 5. Itu kan nggak sampai 10 kilogram, jadi masih bisa. Tapi kalau misalkan kita milih 2 sama 3 itu kan 8 sama 5, jadi melebihi dari 10 kilogram itu nggak bisa Pak. Tapi dicari yang kekenyangannya itu maksimum. Jadi kalau misalkan 2 sama 5 kan 7. Nah, tapi kekenyangannya kan 8. Tapi kalau misalkan kita milih yang 1 sama 2, kekenyangannya itu cuma 2. Jadi dicari yang paling maksimum itu yang benarnya food 1 sama food 3 gitu, Pak. Maksudnya. Kalau salah milih gimana?
Nah, ini Bi- kita kan dikasih 3 kali. Jika kita salah milih sampai 3 kali itu nanti jadinya game over, Pak. Oh gitu. Nah, ini lanjut, kalau benar lanjut ke level selanjutnya lagi. Coba salahin. Misal ini, tuh. Kalau salah, nah ini kan salah sekali dikasih kesempatan kedua. Seperti itu, Pak. Ya, kalau yang apa skor berarti harus 5 level itu baru masuk ke papan skor ya. Iya, begitu, Bapak. Sekali menang berapa poin berapa? Itu tergantung dari ke apa ya Pak? Kayak ke ada waktu gitu loh Pak. Semakin lama user menjawab, nanti akan semakin sedikit poin yang didapat Pak. Makanya kami menggunakan import time untuk mengukur berapa lama user ini menginputkan jawaban yang benar. Dari waktunya saja. Gimana Pak? Dari waktunya saja berarti ya. Iya, nanti waktunya akan dikonvert lagi, ada programnya untuk mengubah menjadi skor. Oke, Oke, coba diselesaikan. Ini bisa nggak? Terus lihat skornya. Ini level 4. Bang, 2 lagi. 40. Ini yang bikin juga nggak tahu ya, karena random ya. Iya, Pak. Makanya agak susah. Buatkan cheatnya. Kalau nekan apa keluar ininya. 146 mungkin deh. Hmm, 1346. Banyakan. Oh iya. Eh, Coba 137 lebihan.
Hmm, 50. Satu, 4, 7. Aduh. Nah, ini kan kalau udah selesai kita bisa masukkan nama biar tercatat di CS-nya, Pak. Terus ini kita juga bisa lihat. Jadi ini papan peringkat yang udah kami coba. Ya. Eh, bukan dari ya waktu, selain waktu apa itu mungkin di total di setiap level gitu bisa nggak ya? Yang dicapai itu kekenyangan maksimum yang dicapai kayak gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sudah eh, mulai kelihatan hasilnya dengan menerapkan beberapa algoritma ya. Hmm. Kalau dibuat grafis bisa nggak ya? Ini kayaknya juga nggak sulit mungkin ya. Saya kira ada grafisnya. Ada kucing, ada tabel gitu, dipilih kucingnya ya. Klik tuh terus kalau- Baik, Bapak, nanti akan diusahakan lagi. ya, bikin skor. eh, ya ini sudah ini sih apa ya cukup interaktif lah sudah ini hanya kan apa konsol ya lebih enak grafis sih graphical user interface atau GUI. Oke, mungkin ada lagi yang ingin dipresentasikan dari kelompok C9. Ada fitur yang ingin ditambahkan mungkin Ada, Pak. apa kira-kira selain GUI Em, itu? Mungkin untuk daftar makanannya tidak di-generate kayak food satu, nanti akan ditampilkan kayak jenis makanannya, kayak nama makanan gitu, Pak. Tapi Ya, kami masih belum membuat, ya masih kurang dalam program gitu. ya coba dibuat semenarik mungkin ya, apalagi kalau itu bisa apa dalam bentuk grafik kayak gitu pakai Dekinter atau yang lainnya. Baik, baik. Dan juga untuk scoringnya ya, scoringnya mungkin poin yang didapat itu berdasarkan waktu ada, satunya berdasarkan apa? Kekenyangan maksimal totalnya mungkin ya. Oh, Tiap level dijumlahkan. Meskipun dia nggak sampai level 5 ya, dia kan poinnya akan sedikit ya, apa kekenyangan. Jadi ya nggak mungkin dia ranking 1 kayak gitu.
Baik, baik. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Sudah cukup. Ya, bisa diakhiri ya untuk presentasinya kelompok C9 tadi sudah cukup bagus ya. Ternyata idenya pas ini bisa di ini dan cukup menarik lah, nggak apa ya relatif mikir gitu loh timnya. Kadang kita buat aplikasi itu agak ini ya bosen, tapi kalau game kan enggak. Ini memang perlu ditambahin mungkin fitur yang lain ya agar lebih baik lagi. Jadi akhiri, jadi tutup ya presentasinya. Mungkin sekian dulu dari kelompok C9. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ini Sekian, saya Permisi, wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk video